Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan DKP Kota Bengkulu Tarzan Naidi resmi ditetapkan sebagai tersangka seusai menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia, pemirsa. Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu pada Senin 18 Agustus 2025 pagi sekitar pukul 6. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Beta Misutra. Silakan laporan Anda rekan Beta. Baik, terima kasih Justina. Baik, terima kasih akan sampaikan bahwa kemarin dari pihak Kepolisian Polresta Bengkulu sudah menetapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP Kota Bengkulu atas nama Tarzan Naidi sebagai tersangka usai menabrak seorang pejalan kaki yang tewas di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 lalu. Dan kejadian tersebut kurang lebih terjadi sekitar pukul 6:09 waktu Indonesia Barat dengan korban bernama Adi Aprianto berumur kurang lebih sekitar 49 tahun yang merupakan warga asal Kelurahan Pagardewa, Kota Bengkulu. Dan saat itu korban bersama istrinya tengah jogging di jalur kiri dan sebelum tertabrak mobil dinas Toyota Innova biru yang dikemudikan oleh Tarzan. Dan akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia seketika di lokasi dan hari itu juga langsung disemayamkan oleh pihak keluarga. Dan terkait dengan penetapan tersangka ini dibenarkan langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno pada hari Senin kemarin. Dan Sudarno sendiri juga sudah menyatakan bahwa surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP itu juga sudah diserahkan oleh pihak Polresta Bengkulu kepada pihak Kejaksaan Kejari Bengkulu. Untuk pasal yang dijerat terhadap Tarzan sendiri itu pasal berlapis. Pertama yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan yang mengatur kecelakaan lalu lintas dengan korban yang meninggal dunia. Dan selain itu juga dijerat dengan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai pelaku tabrak lari. Dan untuk ancamannya sendiri itu 3610-nya ada 6 tahun penjara dan 312-nya ada 3 tahun penjara, sehingga total ancaman untuk pelaku Tarzan ini itu kurang lebih sekitar 9 tahun penjara. Dan untuk kejadian sendiri dapat kami jelaskan kembali kepada Tribuners yang mungkin belum mengetahui kejadian ini, bahwa kejadian bermula ketika kendaraan dinas yang dikendarai oleh pelaku ini atau tersangka ini melaju dari arah Pasir Putih menuju ke arah Sport Center kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Dan saat itu kendaraan tersebut melaju dalam kondisi kecepatan tinggi dan berusaha menyalip kendaraan yang persis ada di depannya. Dan namun karena tidak dari sebelah kanan, Tarzan kemudian berusaha menyalip ke sebelah. Di sisi kiri jalan tersebut terdapat dua orang yang sedang jogging, yaitu korban Adi dan juga istrinya. Dan karena saat itu mobil yang ia kendarai sudah tidak bisa dikendalikan lagi, maka pelaku pun akhirnya menabrak korban yang saat itu tengah jogging. Dan setelah menabrak korban, pelaku juga berusaha menghindari dengan alasan untuk menghindari kerumunan, dia pergi untuk menjauhi lokasi dan langsung meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tak bernyawa pada saat kejadian tersebut. Dan atas kejadian tersebut itu polisi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil CCTV yang berhasil didapatkan, akhirnya terungkap bahwa pelaku ternyata adalah Tarzan yang merupakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu. Dan atas kasus ini sendiri masih tetap dilanjutkan oleh Polresta Bengkulu. Dan untuk Tarzan ini saat ini sudah ditahan di rutan Polresta Bengkulu. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang dapat kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke Justin. Hari statusnya sudah tersangka dan sekarang sudah diamankan juga di kita sejak terjadinya itu sudah diamankan. Itu proses tetap berlanjut dan SPDP juga sudah dikirimkan ke kita. Pasalnya 310. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun di 310 ya. Dan kalau 312 itu ancaman hukuman dan melarikan diri di 3. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.